Assalamualaikum sahabat Sikna. Daripada gabut di rumah, mending kita gabung dengan Kajol ya Sikna, kajian online Sikna. Yuk, dan sampai kelewatan. Apa kabar ya sahabat Sikna? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari ketiga di bulan Ramadan. Nah, setiap hari Ahad kita akan membahas tentang sejarah Islam. Pada edisi kali ini kita akan membahas bagaimana Islam dulu menghadapi wabah di masa Rasulullah dan masa Khalifah Umar bin Khattab. Yuk sama-sama simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabah atau penyakit menular sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, wabah yang cukup dikenal adalah pes dan lepra. Nabi pun melarang umatnya untuk memasuki daerah yang terkena wabah. Lalu apakah itu pes, lepra maupun penyakit menular lain? Rasulullah bersabda, "Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini merupakan metode karantina yang telah diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mencegah wabah tersebut menjalar ke negara-negara lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Nabi Muhammad mendirikan tembok di sekitar daerah yang terjangkit wabah dan menjanjikan bahwa mereka yang bersabar dan tinggal akan mendapatkan pahala sebagai mujahid di jalan Allah. Sedangkan mereka yang melarikan diri dari daerah tersebut diancam malapetaka dan kebinasaan. Peringatan kehati-hatian pada penyakit lepra juga dikenal luas pada masa hidup Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menasihati masyarakat agar menghindari penyakit lepra. Dari hadis Abu Hurairah, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Jauhilah orang yang terkena lepra seperti kamu menjauhi singa." Di masa Khalifah Umar bin Khattab, wabah kolera menyerang negeri Syam. Khalifah Umar bersama rombongan yang saat itu dalam perjalanan menuju Syam terpaksa menghentikan perjalanannya. Umar pun meminta pendapat kaum muhajirin dan kaum ansor untuk memilih melanjutkan perjalanan atau kembali ke Madinah. Sebagian dari mereka berpendapat untuk tetap melanjutkan perjalanan dan sebagian lagi berpendapat untuk membatalkan perjalanan. Umar pun kemudian meminta pendapat sesepuh Quraisy yang kemudian menyarankan agar khalifah tidak melanjutkan perjalanan menuju kota yang sedang diserang wabah penyakit. "Menurut kami, engkau beserta orang-orang yang bersamamu sebaiknya kembali ke Madinah dan janganlah engkau bawa mereka ke tempat yang terjangkit penyakit itu," ujar sesepuh Quraisy sebagaimana dikutip dalam buku Pesona Akhlak Nabi Ahmad Rafi Utsmani tahun 2015. Namun di antara rombongan Abu Ubaidah bin Jarrah masih menyaksikan keputusan khalifah. "Kenapa engkau melarikan diri dari ketentuan Allah?" ujarnya. Umar pun menjawab bahwa apa yang dilakukannya bukanlah melarikan diri dari ketentuan Allah, melainkan untuk menuju ketentuannya yang lain. Keputusan untuk tidak melanjutkan perjalanannya pun semakin yakin saat mendapat informasi dari Abdurrahman bin Auf bahwa suatu ketika Rasulullah melarang seseorang dari wilayahnya. Ini merupakan cara mengisolasi agar wabah penyakit tersebut tidak menular ke daerah lain. Negeri Syam kala itu sekitar tahun 18 Hijriah diterjang wabah Quraisy. Wabah tersebut menelan korban jiwa sebanyak 25.000 kaum muslimin. Di antara sahabat Nabi Muhammad SAW yang meninggal akibat wabah Quraisy adalah Mu'ad ibnu Jabal, Abu Ubaidah, Syarbil ibnu Hasanah, Al-Fat ibnu Al-Abbas, ibnu Abdul Muthalib. Semoga video tadi menambah wawasan dan ilmu bagi kita sehingga kita mengetahui bagaimana Islam menyelesaikan permasalahan wabah yang terjadi di masyarakat. Demikian kajal kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.